Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 391 sampai bab 395. Bab 391 Kekuatan menelan jiwa bela diri. Dugaan Wu Yun memang benar. Saya melihat pukulan keras Xiao Jin. Cakar kehampaan burung botak itu menghantam Raja Serigala Iblis dengan suara gemuruh. Namun, serangan mereka tidak hanya gagal melukai Raja Serigala Iblis, mereka bahkan terjatuh ke tanah oleh serangan balik Raja Serigala Iblis. Cederanya serius. Untungnya, Raja Serigala Iblis tidak mengejar mereka, jika tidak, Xiao Jin dan burung botak mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Wu Yun segera berlari untuk memeriksa luka mereka. Di belakangnya, suara arogan Raja Serigala Iblis terdengar. "Huff, kalian berdua anak binatang mitos ingin menyentuhku. Saya kira Anda beruntung, jadi saya akan membiarkan Anda hidup lebih lama. Ketika saya menelan air mata air bergizi spiritual ini dan kultivasi saya mencapai alam pencerahan, saya akan melakukannya membunuhmu." Setelah mengatakan ini, dia memandangi burung botak dengan sepasang mata serigala hijau tua dan berkata, "Izinkan saya mengatakan bahwa Flame Eagle abadi mengambil seekor anak binatang mitos. Mengapa dia tidak melihat kali ini? Ternyata kamu telah melarikan diri, tetapi sejak kamu kembali, jangan pernah berpikir untuk pergi lagi." Kemudian ia melihat ke arah Xiao Jin lagi dan berkata, "Monyet kecil ini tidak buruk, dia juga seorang anak binatang mitos, dan rasanya pasti enak." Dikatakan, ekspresi kebencian tiba-tiba muncul di mata Raja Serigala Iblis, dan dia berkata, "Kalian biasanya menyendiri dan kecepatan kultivasi kalian jauh lebih cepat daripada kami. Hari ini, aku hanya ingin memakan kalian berdua bocah nakal. Maafkan aku. Ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan terhadapku." Wu Yun mengerutkan kening, dan sepertinya dia seperti yang diharapkan. Di antara para orc, mereka membenci orang jenius seperti orang biasa. Mereka sangat membenci keturunan binatang mitos yang membawa kunci emas sejak lahir. Selagi dia berpikir, dia merasakan dua tatapan dingin datang dari belakangnya. Kemudian, suara Raja Serigala Iblis terdengar lagi, "Apakah kamu tuan mereka? Binatang dewa macam apa ini? Benar-benar bercampur dengan manusia yang rendah hati ini, itu adalah aib bagi ras binatang kita." Mendengar ini, Wu Yun berdiri dengan marah dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, kita berteman, jadi bagaimana dengan manusia, bagaimana dengan para orc, kenapa kamu malu? Singkirkan martabatmu yang menyedihkan, bagaimana manusia bisa rendah hati? Kita manusia berlatih kamu bisa melakukannya apa yang perlu kamu lakukan 100 tahun dalam 10 tahun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa memiliki martabat untuk menyebut kami rendah hati." Kata-kata ini sepertinya menyentuh titik sakit Raja Serigala Iblis. Alasan mengapa dia membenci manusia dan binatang mitos. Seperti yang dikatakan Wu Yun. Itu karena manusia dan binatang mitos dapat melakukan apa yang diperlukan 100 tahun setelah 10 tahun berkultivasi. Aku melihat kepala serigala besar Raja Serigala Iblis bergoyang, dan aura pembunuh dingin di mata hijau langsung menyelimuti Wu Yun, berkata, "Bagus sekali, kamu berani berbicara tanpa malu-malu dan mencari kematian di wilayahku. Menghadapi seperti itu menakutkan. Jika Anda mengatakan Anda tidak panik, itu tentu saja bohong. Tapi, panik tidak berarti takut." Wu Yun menggunakan teknik dewa bela diri tertinggi dan tubuh suci abadi untuk melawan niat membunuh yang mengerikan dari Raja Serigala Iblis. "Saya ingin untuk mengambil Xiao Jin dan Tu sekarang." Burung berbulu itu melarikan diri. Tetapi ketika aku memikirkannya, aku tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Mengapa dia terus berbicara tetapi tidak mengambil tindakan? Aku teringat apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Serigala Iblis. Sesaat kemudian, kilatan inspirasi muncul di wajahnya,
dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, dikatakan bahwa ia akan menyerap dan memurnikan mata air yang memelihara ini untuk menerobos ke alam pencerahan. Dengan kata lain, saat ini seharusnya sudah berada pada momen kritis terobosan, tak heran pihaknya belum mengambil tindakan. Spesies manapun, pada saat kritis terobosan, tidak boleh menyerah di tengah jalan, jika tidak, semua yang dilakukan sebelumnya akan sia-sia. Agaknya Raja Serigala Iblis juga takut akan hal ini, dan itulah mengapa dia seperti ini. Pada saat yang sama, Wu Yun juga bertekad untuk mencegahnya menerobos ke alam pencerahan apapun yang terjadi. Begitu ia mencapai alam pencerahan, akan semakin sia-sia untuk membalas dendam pada burung botak itu. Meskipun Raja Serigala Iblis memiliki ki tubuh pelindung yang kuat, tidak mungkin untuk menembus dan melukainya. Tapi Wu Yun secara alami memiliki cara lain untuk menghentikannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, setidaknya dia bisa mencobanya. Saat ini, Balbert dan Xiao Jin sepertinya melihat ini, dan menahannya merasakan sakitnya. Dia mengingatkan, saudaraku, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Saat dia menerobos dan tidak bisa melarikan diri, cepat lari. Saudara Wu Yun, kali ini saya setuju dengan Baldi. Anda harus segera pergi dan tinggalkan saya sendiri. Wajah Wu Yun tenang. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan Xiao Jin dan burung berbulu botak sendirian. Dia kembali menatap mereka dan berkata, "Tidak apa-apa, aku punya cara." Raja Serigala Iblis mendengar diskusi Wu Yun di mata air pemelihara roh, tetapi dia tidak menghindar dari masalah tersebut. Karena dia memiliki keyakinan penuh. Raja Serigala Iblis mengejek, "Apa? Ingin menghentikan saya menerobos? Apa menurutmu kamu bisa menembus aura pelindungku?" Manusia memang sekelompok orang yang cuek. Pada saat yang sama, penetrasi murid pertama Wu Yun telah terbuka. Dia dapat dengan jelas melihat energi spiritual yang kuat antara langit dan bumi, yang dengan cepat berkumpul menuju Raja Serigala Iblis di depannya. Jelas bahwa dia telah mulai memasuki tahap terobosan. Wu Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia harus menghentikan Serigala Iblis ini menerobos. Wu Yun tampak galak dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, roh bela diri bayangan dari Dewa Bela Diri dan roh bela diri naga bumi dilepaskan pada saat yang sama. Adegan ini, secara tak terduga ini membuat Raja Serigala Iblis sedikit terkejut. "Kamu, apakah kamu naga bumi? Wah, anak manusia yang luar biasa, kamu sebenarnya mampu memurnikan seluruh naga bumi. Sepertinya aku meremehkanmu. Dibandingkan dengan sampah manusia lainnya, kamu memang sedikit berbeda. Awalnya, aku hanya ingin membunuhmu. Kamu, sekarang sepertinya, rasanya juga enak." Seperti yang dikatakannya, tiba-tiba ia tersenyum dingin dan berkata, "Jangan menyebutmu, meskipun kamu adalah manusia kuat yang setingkat denganku, tidak mudah untuk menembus aura pelindung tubuhku." Wu Yun mengakui bahwa alasan mengapa para orc meremehkan manusia adalah karena, dengan tingkat kultivasi yang sama, sebagian besar manusia pasti bukan tandingan para orc. Pada saat ini, energi spiritual yang dikumpulkan dari langit dan bumi telah sudah semakin banyak, pusaran besar terbentuk di atas tubuh Raja Serigala Iblis. Dia sudah mulai menerobos. Wu Wei mempercepat dan berjalan tidak jauh dari Raja Serigala Iblis. Anda dapat melihat. Dengan bantuan roh memelihara musim semi, kecepatan terobosan Raja Serigala Iblis sangat cepat, dan pusaran mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap, telah mencapai tahap kritis. Menurut spekulasi Wu Yun, tidak butuh waktu lama untuk berhasil. Begitu berhasil, ketiganya mungkin benar-benar mati di sini. Wu Yun melambaikan telapak tangan kanannya dan Devouring Martial Spirit muncul. Roh bela diri yang melahap tidak berwarna dan tidak terlihat, dan Raja Serigala Iblis tidak mungkin mengetahui keberadaannya. Tapi Wu Yun melompat dan mendarat di tempat pusaran spiritual berkumpul di atas Raja Serigala Iblis. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?"
Raja Serigala Iblis sedikit terkejut. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia meraung, keluar dari sini. Pada saat ini, roh bela diri menelan diaktifkan sepenuhnya, dan energi spiritual langit dan bumi dikumpulkan dari langit dan bumi oleh Raja Serigala Iblis. Itu sebenarnya disedot secara paksa oleh roh bela diri Devouring Wu Yun. Ekspresi Raja Serigala Iblis berubah drastis. Jika ia menyerang Wu Yun secara langsung saat ini, Wu Yun pasti akan mati. Tapi sudah menunggu 1 hari, dan sudah menunggu selama 180 tahun penuh. Jika dia melewatkannya, dia harus menunggu 180 tahun lagi, atau bahkan lebih lama, dan dia tidak mau menyerah. Pergi. Raja Serigala Iblis meraung dengan marah, dan kemarahan di mata hijaunya akan meledak. Bab 392 Sukses. Pergi. Ekspresi Wu Yun serius. Energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Raja Serigala Iblis setara dengan tanah harta karun, berkali-kali lebih kaya daripada tempat biasa. Banyak energi spiritual yang tersedot ke dalam tubuh Wu Yun oleh jiwa bela diri yang tertelan. Selama Wu Yun dapat mencegat semua energi spiritual yang terkumpul dari langit dan bumi dan mencegahnya ditelan oleh Raja Serigala Iblis, maka ia tidak akan mampu menerobos ke alam pencerahan. Nak, kemampuan macam apa yang kamu miliki? Kamu benar-benar dapat secara paksa mencegat energi spiritual langit dan bumi yang aku kumpulkan. Raja Serigala Iblis meraung dengan marah, dengan keterkejutan dalam kemarahannya. Ia telah tinggal di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun dan tahu banyak tentang seni bela diri manusia, tetapi ia belum pernah mendengar tentang kemampuan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Raja Serigala Iblis benar-benar panik. Ia telah menunggu kesempatan ini selama 180 tahun penuh. Jika ia tidak menemukan mata air pemelihara spiritual hari ini, ia mungkin tidak tahu berapa lama ia harus menunggu. Antara langit dan bumi, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Bagaimana Anda bisa melepaskan situasi yang begitu sempurna? Ia tidak mau menyerah, tetapi jika tidak menyerah, ia tidak akan mampu menghadapi Wu Yun sama sekali. Faktanya, Wu Yun semakin kesakitan saat ini. Energi spiritual langit dan bumi ini secara paksa ditelan ke dalam tubuh oleh roh bela diri yang memangsa. Tapi semua aura ini dikumpulkan oleh Raja Serigala Iblis, dan itu bukan lagi benda tanpa pemilik, terkontaminasi dengan aura Raja Serigala Iblis. Bahkan setelah diubah dengan menelan jiwa bela diri, permusuhannya masih belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Gelombang energi kekerasan mengalir ke seluruh tubuh Wu Yun, mencoba menghancurkan organ dalamnya. Meskipun teknik rahasia Dewa Bela Diri Taisang terus-menerus menghilangkan permusuhan ini, tidak mungkin untuk menekan semuanya. Saat ini, tubuh Wu Yun seperti balon, tiba-tiba menjadi semakin besar. Inilah yang dilakukan roh-roh jahat itu. Jika bukan karena mengolah tubuh suci abadi, Wu Yun mungkin akan meledak dan mati saat ini. Raja Serigala Iblis melihat semua ini di matanya dan meraung dengan marah, "Kamu bajingan, siapa kamu? Kamu benar-benar dapat menahan kekerasanku tanpa meledak. Hentikan, aku akan mencabik-cabikmu." Ia meraung, sambil berkompetisi dengan roh bela diri melahap Wu Yun untuk energi spiritual langit dan bumi di pusaran. Saya harus mengatakan bahwa Raja Serigala Iblis ini memang orang yang kuat di alam Yuan He tingkat 9. Meski dihadang oleh Wu Yun, dengan bantuan mata air pemelihara roh, ia masih bergerak menuju ambang terobosan. Meski kecepatannya jauh lebih lambat, Wu Yun masih belum bisa menghentikannya sepenuhnya. "Nak, kamu tidak bisa menghentikanku. Jika kamu punya akal sehat, cepat pergi. Mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup, jika tidak." Raja Serigala Iblis mengancam dan memikat Wu Yun, ingin Wu Yun pergi dan tidak mengganggu terobosannya lagi. Wu Yun mengabaikannya. Pada saat ini, dia juga merasakannya, meskipun roh bela diri yang melahap menelan sebagian besar energi spiritual yang terkumpul dari langit dan bumi. Namun kemampuan Raja Serigala Iblis tidak terbatas,
ia justru dapat mencuri sebagian energi spiritual dari mulut jiwa bela diri yang menelan. Melihat aura di tubuh Raja Serigala Iblis semakin kuat, Wu Yun terkejut. Jalan rahasianya tidak bagus, kalau terus seperti ini hanya bisa menunda terobosannya, tapi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah berhasil ditembus, ketiganya pasti akan mati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Berbagai metode terlintas di benak Wu Yun. Pikiranku sangat terganggu. Pada saat yang sama, dia ingin menelan energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Raja Serigala Iblis, dan menahan energi kekerasan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun meski begitu, hal itu masih belum bisa dihentikan sepenuhnya. Dia harus mencari cara lain untuk menghentikannya. Bahkan jika dia menyerah untuk mencoba menghentikan Raja Serigala Iblis saat ini, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dia bisa merasakannya, selama dia menghentikan kemampuan melahap jiwa bela diri. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Serigala Iblis untuk berhasil menerobos. Ketika saatnya tiba, bagaimana mereka bisa lepas dari cengkeraman Raja Serigala Iblis di alam pencerahan? Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke kolam mata air yang dipelihara di bawah Raja Serigala Iblis. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia berkata diam-diam, berusahalah sekuat tenaga dan cobalah. Kamu akan mati di kedua sisi, jadi lebih baik mencobanya. Meskipun mata air yang memelihara roh itu dimakan oleh Raja Serigala Iblis, sebagian besar energinya telah dimakan. Tetapi sisa energinya juga sangat menakutkan, jauh lebih mendominasi daripada energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Raja Serigala Iblis. Jika Wu Yun menelannya dengan paksa, dia mungkin dalam bahaya meledak kapan saja. Pada saat itu, bahkan seni dewa bela diri tertinggi dan tubuh suci abadi mungkin tidak dapat melindunginya. Namun untuk saat ini, hanya ada satu peluang. Dan dia juga tahu bahwa Raja Serigala Iblis dapat menerobos begitu cepat, dan bahkan jiwa bela diri yang melahap tidak dapat menghentikannya. Sebagian besar kredit berasal dari mata air yang memelihara. Tiba-tiba, Wu Yun meraung keras, menekan rasa sakit yang parah karena terkena energi kekerasan di tubuhnya, dan memindahkan roh bela diri yang melahap ke samping. Mulut menelan diarahkan ke air dari mata air pengasuhan spiritual. Dia berteriak, sedotlah untukku. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang sangat besar muncul. Sebagian besar energi di mata air pemelihara roh melonjak menuju jiwa bela diri Wu Yun yang melahap. Di saat yang sama, Raja Serigala Iblis kembali panik, anak laki-laki ini sebenarnya ingin mengambil mata air bergizi spiritualnya. Ini luar biasa, dan ini juga menunjukkan mata air yang memelihara semangat untuk membantunya berhasil menerobos. Sekali mata air pemelihara roh kehilangan energinya, ia tetap gagal. Anak manusia, tubuhmu tidak tahan jika ditelan seperti ini. Kenapa tidak dibiarkan saja? Aku jamin kalian bertiga bisa pergi dari sini dengan selamat. Mulai sekarang, kami tidak akan menyinggung sungai. Ya, ada juga rambut botak. Saya berjanji akan mengembalikan barang-barang Phoenix kepadanya. Jelas, Raja Serigala Iblis benar-benar merasakan krisis. Ia benar-benar mulai takut dengan kemampuan buruk Wu Yun. Mencoba menggunakan metode bujukan ini untuk membuat Wu Yun menyerah. Wu Yun pun kaget mendengarnya, sepertinya burung botak itu benar seperti yang diharapkannya, barang peninggalan orang tuanya benar-benar telah diambil oleh Raja Serigala Iblis. Tapi bagaimana Wu Yun bisa melepaskannya begitu saja? Terlebih lagi, dia yakin akan hal itu. Begitu dia pergi, dia mungkin akan dibunuh oleh Raja Serigala Iblis setelah terobosan dalam beberapa saat. Diam. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terjadi dengan cepat. Pada saat ini, menelan jiwa bela diri tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Kemampuan melahap tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Energi yang muncul dari mata air pemeliharaan roh melonjak tajam menuju tubuh Wu Yun. Hanya dalam waktu singkat, sisa energi di mata air pemeliharaan roh tertelan dan hampir mengering.
Seluruh tubuh Wu Yun bengkak seperti bola karet, berputar-putar. Badan kembung dan sulit digerakkan. Pada saat yang sama, ada dua energi di dalam tubuh. Gelombang energi spiritual dan gelombang kekerasan melonjak ke seluruh tubuh. Ada semburan rasa sakit yang kram di sekujur tubuhnya, seolah-olah organ dalamnya terkoyak, rasa sakitnya tak tertahankan. Ah! Wu Yun meraung, ingin melampiaskan rasa sakit di tubuhnya. Kekuatan teknik Dewa Bela Diri Taisang dan tubuh suci abadi dikerahkan secara ekstrim, mencoba mengatasi rasa sakit yang diderita Wu Yun. Di saat yang sama, petir menyambar langsung dari langit cerah. Kekuatan guntur dan kilat ini sangat menakutkan. Wu Yun, yang membengkak seperti bola, langsung terlempar ke kejauhan oleh gelombang kejut petir. Bahkan Raja Serigala Iblis pun terjatuh ke tanah oleh kekuatan guntur dan kilat. Meskipun Wu Yun merasa jijik, ada senyuman di wajahnya. Kilatan tiba-tiba tadi membuktikan bahwa Raja Serigala Iblis gagal menerobos dan rencana Wu Yun berhasil. Namun sebelum kegembiraan itu usai, wajah Wu Yun tiba-tiba berubah drastis, dan ia melihat Raja Serigala Iblis terluka oleh kekuatan guntur dan kilat. Setelah beberapa saat, ia benar-benar bangkit dari tanah. Mata hijau itu dipenuhi amarah yang hebat. Bab 393, Meridian Rusak. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Wu Yun lagi. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Cakar tajam itu seperti pisau yang mengancam jiwa, bersinar dengan cahaya dingin saat menerkam ke arah Wu Yun. Saat ini, Wu Yun terluka parah akibat tabrakan tadi. Bagaimana dia bisa menahan serangan Raja Serigala tingkat 9 dari alam Yuan He? Sekuat apapun tubuhnya, itu tidak akan membantu. Meskipun dia masih sulit untuk tetap terjaga, luka di dalam tubuhnya bertambah 2 kali lipat. Kemarahan yang sudah tak terkendali di tubuhnya menjadi semakin gila. Itu benar-benar merobek meridiannya, berniat untuk merobek meridiannya. Meskipun Taisang Wushen Jue beroperasi dengan kecepatan penuh, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Tuhan. Tapi tidak peduli seberapa kuat seni Dewa Bela Diri tertinggi, kultivasi Wu Yun terlalu lemah, dan dia terluka parah. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya yang tak tertandingi. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menyayat hati, dan mata Wu Yun tiba-tiba menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tahu bahwa meridiannya dipatahkan oleh roh jahat Raja Serigala Iblis. Mulai dari meridian pertama hingga meridian ke-8, setiap incinya rusak. Dia ingin melakukan sesuatu untuk menebusnya. Tetapi karena tubuh fisik telah melahap energi di mata air pemeliharaan roh, tubuh fisik berada di ambang kehancuran diri. Tubuh suci abadi tidak dapat menyisihkan kekuatan apapun untuk membantu teknik Dewa Bela Diri Taisang dalam melindungi meridian. Tidak mungkin seperti ini. Jantung Wu Yun berdebar kencang saat dia melihat 8 meridian yang akhirnya dia lahirkan hancur berantakan. Kesedihan batin jauh melebihi rasa sakit akibat pecahnya meridian itu sendiri. Ini kedua kalinya dia menahan rasa sakit seperti itu, yang pertama karena Xiao Sueyan. Harus dikatakan bahwa setelah mengalami banyak hal, karakter Wu Yun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menghadapi hal tersebut, ia tetap berhasil menjaga ketenangan hatinya. Dalam waktu singkat ini, dia memikirkan banyak cara. Namun hal ini juga membatalkan banyak metode. Pada akhirnya, semua harapan tertuju pada ramuan emas. Entah itu kemampuan ramuan emas itu sendiri atau kemampuan Dewa Bela Diri dalam ramuan emas. Tidak peduli siapa yang mengambil tindakan di antara keduanya, Wu Yun akan diselamatkan. Tapi tidak peduli bagaimana Wu Yun memanggil, Jin dan sepertinya sedang tidur, tanpa gerakan apapun. Membuka matanya, dia melihat Raja Serigala Iblis bergegas ke arahnya lagi. Pada saat ini, bahkan Shadow Martial Spirit dari Dewa Bela Diri tidak dapat digunakan. Roh bela diri naga bumi juga tampaknya ditekan oleh energi kekerasan ini, meringkuk di samping Jin dan tidak bergerak. Jejak keputusasaan muncul di mata Wu Yun.
Semua hal besar dan kecil yang dia alami dalam 4 tahun terakhir sejak Jin dan menyusun kembali dantiannya dengan cepat terlintas di benaknya. Pemandangan masa lalu muncul di depan mataku. Tanpa diduga, dia terjatuh di sini. Wu Yun tidak menyerah, tetapi meridian di tubuhnya rusak, dan tubuh suci abadi tertahan di tepi ledakan oleh energi mata air nutrisi spiritual. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Serigala Iblis juga bergegas maju, dan sepertinya menyadari rasa malu Wu Yun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, meridiannya rusak. Apakah tidak berguna? Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, anak manusia, ini yang kalian manusia sebut karma, pergilah ke neraka. Saya melihat cakar tajam Raja Serigala Iblis menamparkan keluar, sekali lagi dia menembak Wu Yun dari jarak 100 meter. Kali ini, Wu Yun langsung kehilangan kesadaran. Jika keajaiban tidak terjadi, dia mungkin akan tetap berada di momen ini selamanya dalam hidupnya. Saudara Wu Yun. Saudara. Serigala Iblis, biarkan dia pergi. Jika terjadi sesuatu, datanglah padaku. Dari belakang, Xiao Jin dan Balbert meraung putus asa, namun rasa sakit yang parah membuat mereka sulit bergerak, dan mereka tidak bisa mendukungnya sama sekali. Tidak sebaik. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Datang untukmu. Haha, itu akan datang. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Raja Serigala Iblis tiba-tiba berbalik, menatap Xiao Jin dan Balbert dengan mata hijaunya. Karena kalian berdua anak binatang mitos sangat ingin mati, aku akan membantumu terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, serigala besar itu berbalik dan menerkam Xiao Jin dan Balbert. Saat ini, Wu Yun benar-benar pingsan. Namun kesadarannya masih terjaga. Dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Saat ini, Wu Yun terbangun di dunia yang kabur, dia tidak tahu di mana dia berada. Namun kondisi tubuhnya masih sama seperti sebelum pingsan. Meridian rusak, tubuh berada di ambang kehancuran diri, dan tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Apakah aku mati? Di mana ini, dunia bawah? Wu Yun hanya berbaring di sana, memandangi dunia yang berkabut, bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, pupil Wu Yun tiba-tiba membesar dan dia berkata dengan keras, tidak, aku tidak bisa mati. Xiao Jin dan Lao Tu masih di luar. Mereka terluka parah. Jika aku tidak keluar, mereka akan mati di tangan dari Raja Serigala Iblis. Tapi, bagaimana aku bisa keluar? Meridianku rusak, kultivasiku hilang, dan tubuh suci abadi hampir terekspos. Itu tidak bisa membantuku sama sekali. Tepat ketika dia diambang putus asa, Wu Yun tiba-tiba merasakan sensasi di perutnya. Terjadi pemukulan yang hebat. Tiba-tiba, roh bela diri yang memangsa muncul lagi. Pada saat ini, Wu Yun tidak dapat lagi mengendalikannya. Ia digantung di atas tubuh Wu Yun, dan setelah beberapa saat, ia mulai bergerak dengan sendirinya. Kecepatannya semakin cepat. Wu Yun terkejut saat mengetahui bahwa energi di mata air pemelihara jiwa yang memenuhi tubuhnya diambil oleh jiwa bela diri yang melahap. Dan energi yang tersedot sebenarnya menyebar ke meridiannya yang rusak di bawah kendali menelan jiwa bela diri. Bab 394 menyusun kembali. Wu Yun sangat gembira, mungkinkah roh bela diri yang menelan benar-benar menggunakan energi mata air pemelihara roh untuk memperbaiki meridianku? Seperti yang diketahui semua orang, mata air pemelihara roh adalah harta paling spiritual di dunia. Semangat bela diri menelan sisa energi di mata air yang memelihara. Jika bukan karena tubuh fisiknya, dia tidak akan mampu memurnikan dan menyerap energi sebesar itu. Jika bukan karena tubuh suci abadi, yang kebetulan bertindak sebagai pembawa energi ini. Kali ini, Wu Yun mungkin sangat sulit untuk diselamatkan. Tapi keberuntungan sangat sial. Mungkin inilah yang disebut takdir. Tidak butuh waktu lama bagi jiwa bela diri yang memakan untuk menelan lebih dari setengah energi yang tersimpan di tubuh suci abadi. Dan 4 meridiannya yang rusak telah terlahir kembali. Mengikuti langkah ini,
ketika semua energi habis, 8 meridian akan disusun kembali. Tapi Wu Yun sebenarnya mulai menantikannya. Ketika meridian berhasil disusun kembali, apakah tingkat kultivasinya akan meningkat? Dengan kata lain, apakah meridian yang dibentuk kembali oleh mata air pemelihara roh akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Waktu berlalu begitu cepat, tidak butuh waktu lama. Wu Yun menyaksikan tanpa daya saat ke-8 meridiannya disusun kembali. Dan tubuhnya yang hampir pecah karena air dari mata air pemelihara roh, mulai kembali ke keadaan semula. Pertama-tama, hal pertama yang dirasakan Wu Yun adalah 8 meridian tampaknya menjadi lebih kuat. Ketika dia menggerakkan pikirannya dan menstimulasi meridiannya, dia membuat penemuan. Ke-8 meridian ini sebenarnya lebih lebar dari sebelumnya, dan cahaya keemasan samar yang memancar darinya sebenarnya jauh lebih kaya. Pada saat yang sama, Wu Yun memanggil roh bela diri bayangan dari dewa bela diri. 8 meridian dan bayangan dewa perang saling terhubung dan bisa dikatakan saling melengkapi. Dan seperti yang diharapkan oleh Wu Yun, cahaya keemasan samar yang dipancarkan oleh bayangan dewa bela diri jauh lebih kuat. Yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah aura yang sebelumnya penuh permusuhan secara bertahap ditundukkan oleh seni dewa bela diri Taisang. Pada saat ini, segala sesuatu berubah menjadi energi spiritualnya sendiri dan disimpan di dantian. Dan tingkat kultivasinya secara ajaib telah mencapai alam Tianzun tingkat pertama. Ini benar-benar membuat Wu Yun sangat gembira, ini adalah keuntungan yang benar-benar tidak terduga. Pada saat yang sama, Wu Yun berdiri dan mengaktifkan roh bela diri bayangan dewa bela diri. Hasilnya tampaknya memenuhi harapan. Dia sekarang telah mencapai alam Tianzun tingkat pertama. Jika dia mengikuti peningkatan jiwa bela diri bayangan dewa bela diri sebelumnya, budidayanya akan dinaikkan paling banyak ke alam Tianzun tingkat kedua atau ketiga. Tetapi pada saat ini, setelah bayangan dewa bela diri dan 8 meridian diperkuat lagi, momentumnya melonjak langsung ke alam Tianzun tingkat keempat, atau bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, di alam Tianzun, roh bela diri bayangan dewa bela diri dapat meningkatkan kemampuannya untuk membunuh musuh di 3 alam. Kini menghadapi sosok memukau seperti Wu Lina, tidak perlu menggunakan kartu truf sama sekali, ia hanya perlu memanggil bayangan dewa bela diri, bahkan roh bela diri naga bumi pun tidak perlu was-was. Wu Yun bisa dengan mudah membunuhnya secara instan. Dan ketika Wu Yun hendak berdiri, dia secara tidak sengaja melihat lengannya. Kulit sebenarnya lebih jernih dari sebelumnya. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi, tampaknya tubuh suci abadi juga telah menyerap banyak energi dari mata air pemeliharaan roh, dan tampaknya jauh lebih kuat. Tapi setelah dia merasakan alam abadi tubuh kudus. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan. Tubuh suci yang abadi masih berada dalam kondisi pertama, dan tubuh fisik dibentuk kembali. Masih belum bisa merasakan alam kedua, perasaan tidak bisa dihancurkan. Nampaknya sejak ia mulai mengolah tubuh suci abadi hingga saat ini, tubuh fisiknya masih belum sempurna dan telah dalam kondisi tubuh fisik yang terbentuk kembali. Aku tidak tahu keadaan seperti apa yang sempurna. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tapi saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia benar-benar mendengar suara familiar yang datang dari dunia luar. Botak, kamu lari duluan, dan aku akan menghentikan bajingan ini. Mao Monkey, kamu pikir aku ini siapa? Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi kamu ingin aku pergi dulu, tidak mungkin. Kamu pergi dan bawa kakak laki-laki tertua pergi, dan aku akan menanganinya. Wu Yun diam-diam berpikir, sialan. Dia begitu tenggelam dalam kegembiraannya sekarang sehingga dia lupa bahwa Xiao Jin dan Balbert masih menghadapi bahaya. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara Raja Serigala Iblis lagi. Huff, ibu mertua, ibu mertua, ibu mertua, yang masih ada saat kematian akan segera terjadi, manusia yang penuh kebencian itu sudah mati, dan kamu akan segera dimakamkan bersamanya. Lalu,
Terdengar lolongan serigala yang memekakkan telinga seumur hidup. Ekspresi Wu Yun berubah drastis. Saya dengan cepat memikirkan banyak cara dalam pikiran saya. Meskipun Wu Yun telah meningkat pesat dalam semua aspek, Raja Serigala Iblis yang harus dia hadapi adalah pria di alam Yuan He tingkat 9, yang sangat menakutkan. Biarpun kamu menggunakan senjata suci, itu mungkin tidak membantu sama sekali, dan bahkan mungkin diambil oleh Raja Serigala Iblis. Akhirnya, Wu Yun memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan teknik menggambar guntur. Teknik menggambar guntur saat ini adalah kartu trufnya yang paling kuat. Dan karena adanya kekuatan serangan balik, Wu Yun tidak berani menggunakannya dengan mudah. Meskipun seiring dengan peningkatan kultivasi Wu Yun, serangan balik dari teknik guntur juga secara bertahap berkurang, perasaan hampa di tubuh setelah setiap penggunaan masih membuat Wu Yun merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan tentang seni bela diri ini. Namun, saat ini, Xiao Jin dan Balbert berada dalam bahaya dan tidak lagi terlalu peduli. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya. Dunia kabur di depannya telah menghilang, dan yang muncul adalah pemandangan sebelum dia koma. Di telinganya, Xiao Jin menjerit kesakitan. Melihat ke atas, saya melihat tubuh Xiao Jin dan Balbert dipenuhi bekas luka. Terutama Xiao Jin, luka selebar tamparan di perutnya terkoyak oleh cakar tajam Raja Serigala Iblis, dan ada banyak darah. Tapi Xiao Jin masih mengerahkan kekuatan terakhirnya dan melawan. Tetapi pada saat ini, cakar tajam Raja Serigala Iblis berputar di udara dan menyerang kepala burung botak itu. Dan kini burung botak tersebut sudah habis, sekali difoto mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Xiao Jin, burung botak. Hati Wu Yun berputar, di dalam hatinya, Xiao Jin dan Balbert sudah lama dianggap sebagai saudara. Brengsek, keluar dari sini, siapa yang memintamu menyakiti mereka? Wu Yun berteriak dan terbang. Situasinya mendesak dan tidak ada waktu untuk menggunakan seni menggambar guntur. Bayangan Dewa Bela Diri dan Roh Naga Bumi dilepaskan pada saat yang sama, secara langsung mengendalikan Roh Naga Bumi untuk bergegas menuju burung botak itu. Naga tanah merah dan biru menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang mendominasi sebelum menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang menuju burung botak. Tepat di depan matanya, cakar tajam Raja Serigala Iblis hendak menghancurkan kepala burung botak itu. Situasinya mendesak, tapi untungnya Roh Naga Bumi tiba tepat waktu. Memblokir pukulan burung botak itu. Namun cakar tajam Raja Serigala Iblis ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun roh bela diri naga bumi dibentuk oleh konsentrasi energi, ia hampir tersebar ketika terkena cakar Raja Serigala Iblis. Wu Yun juga merasakan sakit di dantiannya, dan darah mengalir lagi dari sudut mulutnya. Roh bela diri naga bumi telah bergabung dengannya. Ketika roh bela diri naga bumi terluka, Wu Yun juga mengalami luka yang sama. Di saat yang sama, ketika Xiao Jin dan Balbert melihat roh naga bumi, mereka langsung bereaksi, terlepas dari luka mereka. Dia berkata dengan gembira, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Saudara Wu Yun. Senang sekali kamu baik-baik saja. Raja Serigala Iblis juga berbalik dan menatap Wu Yun dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia dengan jelas melihat bahwa meridian di tubuh Wu Yun terkoyak oleh energi ganasnya, dan dia juga memakan 2 cakarnya yang berat berturut-turut. Bagaimana dia bisa hidup damai? Yang lebih mengejutkannya adalah orang ini tidak hanya tidak mati, dia malah menjadi lebih kuat. Bab 395, Paksa Raja Serigala mundur dan lari. Bahkan Raja Serigala Iblis, yang telah hidup selama ratusan tahun, menganggap situasi ini sulit dipercaya. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Belum lagi manusia, bahkan orc yang paling ulet di antara mereka pun tidak akan mampu melakukannya. Kamu anak manusia, kamu belum mati. Kata-kata Raja Serigala Iblis penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Bahkan amarahnya sudah banyak mereda. Tapi segera, Raja Serigala Iblis kembali ke keadaan marahnya,
jadi bagaimana jika kamu tidak mati? Jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu lagi. Kamu tidak punya kesempatan. Wu Yun menjawab dengan tenang. Dengan wajah suram. Baru saja, setelah menggunakan roh naga bumi untuk menyelamatkan burung botak, Wu Yun diam-diam mulai meremas segel tangannya dan melakukan teknik menggambar guntur. Pada saat ini, seni menggambar guntur secara bertahap mulai terbentuk. Tiba-tiba, langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Ledakan. Di tengah awan hitam pekat yang mengepul, sambaran petir ungu setebal ember menjulang. Di saat yang sama, gelombang aura menakutkan dilepaskan dari guntur ungu yang menjulang. Meski aura ini tidak cukup untuk membuat Raja Serigala Iblis merasa tertekan, namun tetap saja membuatnya tidak nyaman. Karena ini adalah kekuatan alami, jauh lebih kuat dari aura budidaya Wu Yun sendiri. Kekuatan yang paling menakutkan di dunia adalah kekuatan alam. Budidaya manusia tidak akan pernah bisa ditandingi. Ini juga merupakan niat awal Dewa Bela Diri ketika dia menciptakan seni bela diri yang memicu petir ini. Dia hanya bisa memobilisasi kekuatan guntur di dunia untuk digunakan sendiri, tapi dia tidak pernah bisa menciptakan kekuatan yang sebanding dengan guntur. Apakah ini metode alami? Sedikit kepanikan muncul di mata Raja Serigala Iblis, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan tingkat budidayanya, wajar jika sekilas bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Bahkan mulai berspekulasi bahwa karena Wu Yun dapat memiliki metode yang begitu menakutkan, itu harus membuktikan bahwa dia memiliki pendukung yang menakutkan di belakangnya. Kekuatan manusia biasa tidak mungkin memiliki hukum alam yang begitu menakutkan. Orang ini bahkan mungkin bukan lagi anggota benua hutan belantara. Di benua hutan belantara, yang paling kuat adalah para penggarap alam kesengsaraan. Tetapi bahkan para penggarap alam kesengsaraan transendensi ini, bahkan orang-orang surga peringkat atas yang dikenal sebagai yang paling jahat di antara manusia, tidak mampu menciptakan metode alami seperti itu. Memikirkan hal ini, Raja Serigala Iblis tiba-tiba mengerti. Tidak heran anak laki-laki yang hanya berkultivasi alam Tianwu ini mampu memiliki dua anak binatang mitos yang menjaganya. Ternyata itu karena kekuatan orang-orang di baliknya. Namun justru karena itu, Raja Serigala Iblis merasa Wu Yun harus dibunuh. Jika tidak, begitu dia melarikan diri dan memberitahu orang di belakangnya tentang hal ini, ia tidak berani mengatakan bahwa ia dapat menahan kekuatan kemarahan makhluk yang dapat menciptakan sihir alam. Ledakan. Dan saat dia memikirkannya, suara guntur di langit menjadi lebih intens. Puluhan petir setebal ember bergulung di awan hitam yang mengepul. Seperti naga petir dan petir. Ledakan. Guntur ungu pertama terjadi. Raja Serigala Iblis telah melawan secara fisik. Meskipun tidak terluka, ki pelindung tubuhnya langsung hancur. Pada saat ini, kepanikan di mata Raja Serigala Iblis menjadi semakin kuat. Awalnya mengira bahwa dengan tingkat kultivasi Wu Yun, dia bahkan bisa mempelajari metode alami untuk mendorong kekuatan guntur. Ia tidak dapat mengerahkan banyak tenaga. Hal itu masih bisa dihadapi dengan tenang. Namun ketika ledakan guntur pertama menghancurkan aura pelindung tubuhnya, ia menyadari bahwa tebakannya salah. Kekuatan-kekuatan petir ini jauh melebihi imajinasinya. Seperti yang diketahui semua orang, Wu Yun juga melakukan tindakan yang fatal. Dia mengaktifkan kekuatan teknik segel guntur secara maksimal. Dengan kata lain, kekuatan serangan balik telah mencapai batas yang dapat dilawan oleh tubuh fisiknya, dan bahkan telah melampaui batas yang dapat dilawan oleh tubuh fisiknya. Terakhir kali di benua selatan, Wu Yun menggunakan teknik menggambar guntur yang dia gunakan dengan tergesa-gesa untuk kembali ke kota Xingyu. Wu Yun mengurangi kekuatan teknik menggambar guntur sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama, kekuatan serangan baliknya menjadi sangat kecil. Jadi reaksi yang dideritanya saat itu tidak serius. Namun kali ini, saya tidak seberuntung itu. Apa yang dia hadapi adalah Raja Serigala Iblis di alam Yuan He tingkat 9.
Setelah lusinan petir ungu yang berkumpul di langit menghantamnya, Wu Yun mungkin hampir mati. Oleh karena itu, Wu Yun akan memaksimalkan kekuatan guntur segera setelah dia tiba. Saya hanya berharap bisa mengusir Raja Serigala Iblis dalam 5 petir. Kekuatan serangan balik dari 5 petir masih dalam batas yang bisa ditahan Wu Yun. Dalam jumlah tersebut, Wu Yun hanya akan merasa lemah di dantiannya dan lemah secara fisik, dan dia dapat pulih dengan mengatur istirahatnya. Setelah melebihi 5 petir, organ dalam Wu Yun yang baru pulih mungkin akan rusak parah lagi. Ledakan. Guntur kedua terjadi. Kali ini, Raja Serigala Iblis tidak berani melawan, dan menghindar. Dan di tempat ia baru saja mendarat, batu besar itu langsung terlempar menjadi puing-puing hitam hangus oleh kekuatan guntur. Memanfaatkan kemenangan tersebut, Wu Yun tahu bahwa mustahil membunuh Raja Serigala Iblis hari ini. Apa yang kami lawan adalah perang psikologis. Boom-booming. 2 petir menyambar secara bersamaan. Dia menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan, langsung menghalangi mundurnya Raja Serigala Iblis ke kiri dan ke kanan. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur beberapa ratus meter ke belakang. Dan Wu Yun telah menggunakan teknik murid pertama untuk melakukan penetrasi. Tatap mata Raja Serigala Iblis untuk melihat reaksinya. Ketika kedua petir itu jatuh pada saat yang sama, dia dengan jelas melihat jejak ketakutan melintas di mata marah Raja Serigala Iblis. Wu Yun sangat gembira, sepertinya berhasil. Selama dia melakukannya lagi, aku khawatir dia bisa menakuti orang ini. Tapi dia hanya memiliki garis terakhir pertahanan keamanan Thunder yang tersisa. Tapi saya hanya menggunakan 2. Jika berubah menjadi 1 saat ini, mungkin akan menimbulkan kecurigaan Raja Serigala Iblis. Coba saja, kalau rusak pasti rusak, paling parah butuh waktu untuk pulih. Memikirkan hal ini, wajah Wu Yun menjadi dingin. 3 petir menghantam Raja Serigala Iblis secara bersamaan. Saat guntur mendekat, Wu Yun dengan jelas melihat ketakutan di mata Raja Serigala Iblis semakin kuat. Benar saja, saya melihat Raja Serigala Iblis menghindari ketiga petir ini. Dia mendongak lagi dan melihat sisa lusinan petir di awan hitam yang mengepul di langit. Mengeluarkan raungan enggan, dia berbalik dan lari menuruni gunung batu, berlari menuju kejauhan. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega, tapi karena itu adalah penindasan, adegan itu harus dilakukan dengan baik. Saya melihat Wu Yun menggunakan energi dantiannya untuk memperkuat suaranya beberapa kali dan berkata, "Jangan lari, aku akan membunuhmu." Melihat bayangan Raja Serigala Iblis tidak lagi ada di hutan, saraf Wu Yun langsung tegang. Santai. Guntur di langit menghilang, dan awan hitam yang mengepul perlahan menghilang. Wu Yun memuntahkan seteguk darah, dan rasa sakit kram yang parah di organ dalamnya sekali lagi melanda tubuhnya. Dia tahu bahwa organ dalamnya sekali lagi terkena serangan balik. Penyembuhan sangat dibutuhkan saat ini, tapi bagaimana ini bisa menjadi tempat penyembuhan? Begitu Raja Serigala Iblis menyesal, semuanya akan sia-sia. Balbert dan Xiao Jin juga memperhatikan perubahan Wu Yun dan bertanya pada Wu Yun dengan prihatin. Wu Yun mau tidak mau memberi mereka masing-masing pil penyembuhan. Kemudian dia langsung mencabut bulu luar angkasa burung botak itu dan memasukkannya ke dalamnya. Sambil bergerak, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Botak tua, kamu akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam nanti, penting untuk bertahan hidup." Dia meletakkannya di pelukannya. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan berlari menuju kejauhan. Dan ketika Wu Yun meninggalkan Sisan, Raja Serigala Iblis, yang ragu, sebenarnya kembali ke sini lagi. Ketika dia melihat genangan darah tempat Wu Yun baru saja mengucapkan mantranya, dia segera memahami segalanya. Dia meraung dengan marah, "Kamu bajingan, kamu berani berbohong padaku." Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa menahan serangan mantra seperti itu? Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat mengejar Wu Yun ke arah dia pergi. Terima kasih sudah menonton channel ACD.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.